Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari soal nomor 1. Nah, soalnya PT Garmen menghasilkan tekstil melalui Departemen Produksi, yaitu Departemen Pemintalan dan Departemen Penyelesaian. Pada kedua departemen ini selalu dilakukan kegiatan inspeksi guna menjamin kualitas produk. Hasil inspeksi menunjukkan terdapat beberapa produk rusak dan hilang yang terjadi secara normal untuk kedua departemen tersebut. Nah, berikut data produksi selama bulan Desember 2018. Diketahui data produksi untuk PDP awal Departemen Pemintalan sebanyak 500 unit dan Departemen Penyelesaian sebanyak 600 unit. Untuk tingkat penyelesaian BBL, BTKL, dan BOP-nya yaitu masing-masing 100% untuk pemintalan, 100%, 3/4, dan 1/5. Dan untuk departemen penyelesaian yaitu tingkat penyelesaiannya 100%, 2/3, dan 3/4. Nah, produk masuk dalam proses atau PDP untuk departemen pemintalan 9.100 unit dan departemen penyelesaian tidak ada. Kemudian produk selesai ditransfer ke Departemen Finishing, Departemen Pemintalan 8.200, produk selesai ditransfer ke gudang, di sini itu nanti didapat 8.090, di mana ini akan didapat dari 8.200 ditambah dengan 600 unit, kemudian dikurangkan dengan 350, dikurang 260, dan dikurang 50 unit, dikurang lagi 50 unit, maka dapat hasilnya untuk produk selesai ditransfer ke gudang Departemen Penyelesaian yaitu sebanyak 8.090. Selanjutnya yaitu untuk PDP akhir untuk Departemen Pemintalan diketahui 900 unit, untuk Departemen Penyelesaian 300 unit dengan tingkat penyelesaian BBL, BTKL, BOP. Departemen Pemintalan 100%, 1/3, dan 1/6. Departemen Penyelesaian tingkat penyelesaiannya yaitu 100% BBL, 1/7 BTKL, dan 2/5 BOP. Kemudian produk kilang akhir, Departemen Pemintalan sebanyak 300 unit, Departemen Penyelesaian sebanyak 260 unit. Nah, untuk produk rusak, Departemen Pemintalan 200 unit dan Departemen Penyelesaian 50 unit. Untuk produk kilang awal di Departemen Pemintalan tidak ada, untuk Departemen Penyelesaian sebanyak 50 unit. Kemudian harga pokok PDP awal, harga pokok produk selesai dari Departemen Mixing, untuk Departemen Pemintalan tidak ada, untuk Departemen Penyelesaian yaitu Rp3.240. Kemudian bahan baku langsung atau BBL-nya 645 di Departemen Pemintalan, 660.000 di Departemen Penyelesaian. Kemudian biaya tenaga kerja langsung atau BTKL untuk Departemen Pemintalan yaitu sebesar Rp1.035. Ya, untuk Departemen Penyelesaian 470, biaya overhead atau BOP Departemen Pemintalan sebesar 120, Departemen Penyelesaian sebesar 360. Nah, selanjutnya yaitu untuk diketahui beban produksi periode ini, bahan baku langsung di Departemen Pemintalan 18.200, Departemen Penyelesaian 16.300, PTKL-nya Departemen Pemintalan 25.870. Nah, untuk di Departemen Penyelesaian 24.150. Kemudian biaya overhead atau BOP untuk Departemen Pemintalan yaitu 17.500, untuk Departemen Penyelesaian 16.100. Nah, dari soal diminta yang A
buatlah laporan harga pokok produksi dengan metode FIFO. Yang B, buatlah jurnal untuk transaksi. Yang pertama yaitu dibuat diagram proses produksi untuk masing-masing departemen pemintalan, penyelesaian, dan barang jadi. Mana untuk departemen pemintalan diketahui PDP awalnya 500 unit dengan masing-masing tingkat penyelesaian BOP BBL BTKL-nya yaitu 100%, 3/4, dan 1/5. Kemudian untuk produk yang ditransfer ke departemen penyelesaian diketahui 9.100 unit, kemudian produk hilang akhir 300 unit, produk rusak 200 unit, produk dalam proses belum selesai 900 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 1/3, dan 1/6. Nah, data-data itu didapat dari soal, di mana untuk PDP awal diketahui 500 unit departemen pemintalan dengan tingkat penyelesaian BBL, BTKL, dan BOP-nya yaitu 100% untuk BBL, 3/4 untuk BTKL, dan 1/5 untuk BOP. Kemudian produk yang kemudian produk masuk dalam proses yaitu sebanyak 9.100 unit. Setelah itu, produk hilang akhir diketahui produk hilang akhir departemen permintaan yaitu 300 unit, untuk produk rusak yaitu 200 unit. Selanjutnya itu PDP akhirnya 900 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 1/3, dan 1/6. Kemudian untuk penyelesaian departemen penyelesaian di mana diketahui PDP awalnya yaitu 600 unit dengan tingkat penyelesaian BBL, BTKL, dan BOP masing-masingnya 100%, 2/3, dan 3/4. Nah, selanjutnya yaitu diketahui produk selesai ditransfer ke departemen finishing yaitu sebanyak 8.200. Setelah itu untuk produk hilang akhir 260, produk rusak produk hilang akhir diketahui untuk departemen penyelesaian 260, produk rusak 50, dan produk hilang awal 50 unit. Nah, selanjutnya yaitu produk dalam proses belum selesai diketahui sebanyak 350 unit. Nah, PDP akhir untuk penyelesaian 350 unit dengan tingkat penyelesaian BBL, BTKL, BOP-nya 100%, 1/1, dan 2/5. Selanjutnya itu kita mencari unit ekuivalen dengan menggunakan metode FIFO untuk masing-masing departemen, di mana rumusnya yaitu produk selesai ditransfer ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian, kemudian dikurang PDP awal dikali tingkat penyelesaian ditambah produk hilang akhir dan ditambah produk rusak. Karena departemen pemintalan untuk unit ekuivalen BBL yaitu 8.200 di produk selesai ditransfernya yaitu untuk permintaan diketahui 8.200 kemudian ditambah PDP akhirnya 900 dikali dengan tingkat penyelesaiannya 100%, kemudian dikurang PDP awalnya 500 dikali tingkat penyelesaian 100% ditambah produk hilang atau produk hilang akhir ditambah produk rusak sebanyak 200 dan hasilnya 9.100, di mana itu didapat dari produk selesai ditransfer. Nah, produk selesai ditransfer ke finishing yaitu 8.200 unit.
kemudian dikurang dengan PDP akhir, di mana PDP akhirnya diketahui untuk Departemen Pemintalan 900 unit dan dikali dengan tingkat penyelesaiannya yang PBL 100%. Nah, selanjutnya yaitu dikurang dengan PDP awal yang 500 unit dikali dengan tingkat penyelesaian di BBL sebanyak 100%. Kemudian ditambah dengan produk hilang akhir dan produk rusak, yang masing-masingnya sebanyak 300 unit dan 200 unit. Nah, kemudian untuk PTKL, produk selesai ditransfer 8.200 ditambah PDP akhirnya 900 dikali dengan tingkat penyelesaian untuk PTKL 1/3 dikurang dengan PDP awal PDP awalnya 500 dikali dengan tingkat penyelesaian 3/4 ditambah produk hilang 300 dan produk rusak 200, didapat hasilnya 8.625. Kemudian untuk UEBOP 8.200 produk selesai ditransfer, kemudian ditambah dengan PDP akhir 900 dikali tingkat penyelesaian untuk BOP 1/6 dikurang PDP awal 500 dikali tingkat penyelesaian untuk BOP yaitu 1/5 ditambah produk hilang akhir 300 ditambah produk rusak 200, dapat hasilnya 8.750. Kemudian untuk UE Departemen Penyelesaian dengan menggunakan FIFO, maksudnya yaitu produk selesai ditransfer ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian dikurang PDP awal dikali tingkat penyelesaiannya. Nah, untuk UE BBL di mana produk selesai ditransfernya di Departemen Penyelesaian yaitu diketahui tadi 8.090 ditambah PDP akhirnya 350 dikali tingkat penyelesaian untuk BBL 100%. Selanjutnya dikurangkan dengan PDP awal. PDP awal diketahui 600 dan dikali dengan tingkat penyelesaian BBL-nya 100%. Dapatlah hasilnya 7.840. Itu didapat dari soal di mana produk selesai ditransfer ke gudang ke Departemen Penyelesaian yaitu sebanyak 8.090. Kemudian dikurang dengan PDP akhir yaitu 350 unit dan dikali dengan tingkat penyelesaian BBL 100%. Setelah itu dikurang dengan PDP awal 600 unit dikurang dengan tingkat penyelesaian untuk BBL 100%. Untuk selanjutnya juga begitu untuk PTKL 2/3, untuk BOP 3/4. Selanjutnya untuk UEBTKL di mana produk selesai ditransfer 8.090 ditambah PDP akhir 350 dikali dengan tingkat penyelesaian PTKL 1/7 dikurangkan dengan PDP awal Departemen Penyelesaian yaitu 600 dikali dengan tingkat penyelesaian untuk PTKL yaitu 2/3. Dapat hasilnya 7.740. Kemudian untuk UEBOP di mana produk selesai ditransfernya diketahui sebanyak 8.090 ditambah dengan PDP akhir untuk Departemen Penyelesaian 350 dikali tingkat penyelesaian BOP-nya 2/5. Kemudian dikurangkan dengan PDP awal 600 dikali dengan tingkat penyelesaian BOP 3/4. Dapatlah hasilnya 7.780. Kemudian laporan harga pokok produksi Departemen Pemintalan untuk bulan yang berakhir Desember 2018. Pertama, data produksi. Dalam diketahui produk dalam proses awal yaitu tingkat penyelesaiannya
100%, 3/4, 1/5, sebanyak 500 unit. Ini diketahui di soal. Kemudian produk masuk dalam proses juga diketahui dalam soal sebanyak 9.100 unit. Jadi totalnya 9.600 unit. Kemudian produk selesai ditransfer ke penyelesaian sebanyak 8.200 unit, produk hilang akhir 300 unit, produk rusak normal yaitu 200 unit. Untuk produk dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian 100%, BBL, BTKL 1/3 dan BOP 1/6 yaitu sebanyak 900 unit. Ini diketahui, angka-angka ini diketahui di soal, di mana jumlah semuanya yaitu 9.600 unit. Kemudian yang B, ada biaya dibebankan, total biaya, UE, dan beban produksi dibagi dengan unit ekuivalen. Yang pertama, biaya PDP awal, di mana total biaya didapat 1.800. 1.800 didapat dari jumlah dari harga pokok PDP awal, jadi 645 ditambah 1035 ditambah 120 dapatlah 1.800. Nah, kemudian yang kedua, beban produk untuk periode ini, di mana di soal diketahui untuk BBL total biayanya 18.200, UE-nya 9.100. Di UE-nya ini diketahui dari UE yang kita cari di BBL Departemen Permintaan yaitu sebanyak 9.100. Setelah itu beban produksi, di mana beban produksi dibagi dengan unit ekuivalen, di mana 18.000 ini dibagi dengan 9.100 dapat hasilnya 2. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung didapat tadi unit ekuivalennya untuk BTKL didapat dari soal biaya periode ininya saat ininya yaitu 25.875. Untuk unit ekuivalennya yaitu 8.625 PTEKL. Kemudian untuk BOP diketahui total biayanya 17.500 diketahui dari soal, dan unit ekuivalennya didapat 8.750. Nah, di mana untuk unit ekuivalen masing-masing untuk BBL, BTKL, BOP tersebut didapat dari unit ekuivalen di Departemen Permintaan yaitu 350 dikali 7,41 dapat hasilnya 2.593. Untuk BBL diketahui 350 unit, tingkat penyelesaiannya 100% dikali dengan 2 yaitu beban produksi dibagi unit ekuivalen. Kemudian untuk BTKL 300 unit dikali tingkat penyelesaiannya 1% dikali 3. Untuk BOP 300 unit dikali tingkat penyelesaian BOP-nya 2/5 dikali 2 dapat untuk di mana unit ekuivalennya itu didapat dari Departemen Permintaan yang telah kita cari tadi, yaitu untuk BBL sebanyak 9.100, untuk BTKL sebanyak 8.625, dan untuk BOP 8.750. Kemudian untuk saat beban produksi periode ini yaitu diketahui dari soal, di mana BBL 18.200, BTKL 25.875, dan biaya overhead-nya atau BOP yaitu sebesar 17.500. Kemudian untuk beban produksi bagi UE dapat untuk BTKL 3
Untuk BOP 2, jadi total biaya yang dibebankan untuk total total untuk total biaya yaitu 63.375, dan untuk beban produksi dibagi dengan unit ekuivalennya dapat total biaya dibebankan yaitu 7. Selanjutnya yang C, biaya diperhitungkan. Yang pertama yaitu biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian, di mana PDP awalnya sebanyak 500 unit dengan total PDP awalnya yaitu 1.800. Kemudian tambahan biaya yang diserap bulan sekarang yaitu untuk BBL 500 unit dikali dengan tingkat penyelesaian, di mana diketahui tadi di soal tingkat penyelesaian untuk BBL itu sudah 100%, jadi tidak ada lagi sisanya, maka sisanya 0 dikali dengan beban produksi per dibagi unit ekuivalen 2, di mana hal ini didapat dari untuk BBL. Nah, ini unit ekuivalen yang ini. Selanjutnya untuk BTKL 500 unit dikali tingkat penyelesaian. Untuk di BTKL kan 3/4, jadi 100% dikurang 3/4 dikali 3. 3-nya didapat dari untuk BOP 500 unit dikali dengan tingkat penyelesaian sama, jadi 100% dikurang 1,5 dikali 2 dapat hasilnya 8. Jadi ditambah dapat hasilnya 1.175. Kemudian biaya produk periode ini yaitu 8.200 dikurang 500 unit dikali 8.200 ini adalah produk yang ditransfer ke Departemen Finishing atau Departemen Penyelesaian. Jadi yang 500 itu biaya PDP awalnya 500 unit dan dikali 7 yaitu total dari biaya dibebankan pada beban produksi dibagi dengan unit ekuivalen. Dijumlahkan. Kemudian biaya PDP awal 500 unit totalnya itu 1.800 ditambah dengan tambahan biaya yang diserap sebanyak 1.175, dan biaya untuk periode ini yaitu 53.900. Jadi biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian sebelum disesuaikan yaitu sebesar 56.875. Selanjutnya dilakukan penyesuaian untuk penyesuaian biaya produk kilang akhir, di mana diketahui di soal 300 unit dikali biaya dibebankan dibagi unit ekuivalen 7 dapat hasilnya 2.100. Untuk biaya produk rusak yaitu 200 unit diketahui di soal dikali dengan 7 sama dengan 1.400. 7-nya itu sama yang di atas didapat dari sini. Kemudian ditambahkan biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian yang sebelum disesuaikan ditambah dengan penyesuaiannya sebesar 3.500. Jadi didapat biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian setelah disesuaikan yaitu sebesar 60.375. Yang kedua, biaya atas produk dalam proses akhir sebanyak 900 unit. Jadi dicari BBL, BTKL, dan BOP-nya, di mana BBL 900 unit dikali dengan tingkat penyelesaiannya 100 unit dikali dengan beban produksi
produksi dibagi UE untuk BBL 2. Nanti untuk BTKL-nya 3 dan untuk BOP-nya 2. Setelah itu, untuk BTKL 900 unit dikali tingkat penyelesaiannya 1/3 dikali 3 dapat 900. Untuk BOP 900 unit dikali 1/6 dikali 2 dapat 300. Jadi total biaya yang diperhitungkan yaitu 3000. Selanjutnya itu C ditambah C2. C1 ditambah C2 di mana C1 ini dapat dari biaya produk yang ditransfer ke penyelesaian yang setelah disesuaikan sebanyak 60.375. Kemudian ditambah dengan C2 3.000. Dapatlah hasilnya 63.375. Untuk laporan harga pokok produksi Departemen Pemintalan. Selanjutnya, laporan harga pokok produksi Departemen Penyelesaian dengan menggunakan FIFO untuk bulan yang berakhir pada Desember 2018. Nah, yang pertama data produksi produk dalam proses awal yaitu 100% dengan tingkat penyelesaian 100%, 2/3 dan 3/4 sebanyak 600 unit diketahui di soal. Kemudian produk masuk dalam proses juga diketahui di soal yaitu 8.200 unit, jumlahnya 8.800. Kemudian produk selesai ditransfer ke gudang sebesar sebanyak 8.090 unit. Nah, jadi karena tidak ada produk yang cacat, jadi barangnya oke semua. Jadi sebanyak 8.090. Nah, selanjutnya produk hilang awal 50 unit, produk rusak 50 unit, produk hilang akhir 260 unit, produk dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian 100%, 1/2/5 sebanyak 350 unit. Data ini semuanya ada dari soal di Departemen Penyelesaian. Nah, jumlah dari ini didapat 8.800 unit. Selanjutnya biaya dibebankan yang ada biaya PDP awal atau biayanya 4.730 karena didapat dari biaya PDP awal di Departemen Penyelesaian yang ini 3.240 ditambah 660 ditambah 400 ditambah 360 dapatlah hasilnya sebesar 4.730. Selanjutnya beban produksi untuk periode ini diketahui biaya yang diterima dari Departemen Pemintaan sebelum penyesuaian yaitu 60.375. Itu yang dicari tadi. Setelah penyelesaian, setelah disesuaikan itu 60.375. Untuk unit ekuivalennya 8.200 mana yang hal itu didapat dari kita cari tadi 8.200. Nah, ini 200. Nah, itu biaya produk hilang awal di sini ada 50. Untuk selanjutnya yaitu biaya produk yang diterima dari Departemen Penyelesaian setelah penyesuaian yaitu total biayanya 60.375, UE-nya 8.200 dikurang 50 dapat 4.100. Dan untuk bahan baku langsung diketahui di soal 16.300 untuk BBL 24.150 untuk BTKL dan untuk BOP 16.100. Jadi total biaya yang dibebankan yaitu 120. Ya, didapat dari
biaya beban periode itu nanti untuk unit ekuivalennya yang itu dimasukkan yang telah kita cari pada departemen penyelesaian, di mana BBL 7.800 untuk PTKL 7.710 dan untuk BLP 7.108. Setelah itu beban produksi dibagi ekuivalen, tadi total biaya 375 dibagi 820 741 dan 375 bagi 8.001. Maaf, ini tidak hanya yang 60.375 dibagi dengan 8.200 dapat 741. Nah, jadi untuk yang BBL, BTKL, BOP-nya, UE-nya, beban produksi dibagi UE-nya itu 16.300 dibagi 7.800 dapat hasilnya 2. Kemudian biaya tenaga kerja langsung, total biaya dibagi dengan UE-nya itu 3. BOP total biaya dibagi dengan UE-nya dapat 2. Jadi total biaya yang dibebankan ditambahkan 1,41 tambah 2 tambah 3 tambah 2 dapat 14,41. Yang C itu biaya diperhitungkan, biaya produk yang ditransfer ke gudang, di mana diketahui itu yang produk jadinya 8.090. Sudah diketahui di soal tadi yang kita cari, tambahan dari 9.200 tambah 600 dikurang 30 dikurang 90 dikurang 50 itu dapatlah 8.090. Setelah itu biaya PDP awalnya kan diketahui di soal sebanyak 600 unit dengan di mana untuk biaya PDP awalnya sebanyak 600 unit dengan biaya PDP awalnya 4.730 yang didapat dari biaya pada PDP awal. Selanjutnya, tambahan biaya yang diserap bulan sekarang untuk BBL 600 unit untuk dikali tingkat penyelesaiannya, di mana tingkat penyelesaian untuk BBL itu sudah 100%, jadinya tidak ada, dikali dengan 2 dari sini, dari B beban produksi bagi UE untuk BL sebanyak 2%, sebanyak 2, dan untuk nanti BTKL-nya 3 dan BOP 2. Di BTKL 600 unit dikali tingkat penyelesaiannya 2/3, jadi 100% dikurang 2/3 dikali 3 dapat hasilnya 6. Untuk BOP 600 unit dikali tingkat penyelesaiannya 3/4, jadi 100% dikurang 3/4 dikali 2 dapat hasilnya 300. Ditambahkan untuk tambahan biaya yang diserap bulan sekarang yaitu sebanyak 900. Di biaya untuk periode ini
biaya produk yang ditransfer ke gudang diketahui 8.090 unit dikali dengan biaya PDP awal yang 600 unit kemudian dikali dengan 14,41 yang didapat dari sini. Dari dapat hasilnya 107.931 dan ditambahkan 4.730 ditambah 900 ditambah dengan 107.931 dapat biaya produk yang ditransfer ke gudang sebelum disesuaikan yaitu 113.561. Kemudian disesuaikan untuk biaya produk kilang akhir diketahui di soal 260 unit dikali 14,41 dapat hasilnya 3.747. Untuk penyesuaian yang B, biaya produk rusak normal yaitu diketahui di soal 50 unit dikali dengan 14,41 dapat hasilnya 720. 14,41 juga diambil dari beban produksi dibagi UE, di mana kalau yang dibebankan yaitu 14,41. Nah, jadi dijumlahkan yang penyusunannya 3.761 ditambah 720 dapat hasilnya dapat hasilnya 4.467. Kemudian ditambahkan 113.561 ditambah dengan 4.467 dapat biaya produk yang ditransfer ke gudang setelah disesuaikan yaitu sebesar 118.028 rupiah. Kemudian biaya atas produk dalam proses akhir diketahui 350 unit, biaya produk yang diterima dari Departemen Pemintalan yaitu 350 dikali 7,41 dapat hasilnya 2.593. Untuk BBL diketahui 350 unit, tingkat penyelesaiannya 100% dikali dengan 2 yaitu volume produksi dibagi unit ekuivalen. Kemudian untuk BTKL 300 unit dikali tingkat penyelesaiannya 1% dikali 3. Untuk BOP 300 unit dikali tingkat penyelesaian BOP-nya 2/5 dikali 2 dapat untuk didapat untuk BBL 700, BTKL 150 dan BOP-nya 280. Jadi total biaya yang diperhitungkan yaitu sebesar 3.723. Nah, untuk C1 ditambah C2-nya yaitu C1 tadi didapat 118.028 yang ini. Dan untuk C2-nya yaitu 3.723. Dapat hasilnya 121.750. Jadi selanjutnya yaitu untuk pencatatan jurnal. Yang pertama, jurnal untuk mencatat beban produksi pada Departemen Pemintalan di mana PBDP Departemen Pemintalan itu didebit sebesar 61.505, PBL-nya 18.200, BTKL-nya 25.800 dan BOP-nya sebesar 17.500. Ini diketahui dari soal Departemen Pemintalan yang ini 125.805 dan 7. Ini jumlah dari ketiganya yaitu 61.675.
Kemudian jurnal yang kedua, jurnal untuk mencatat transfer harga pokok dari Departemen Permintaan ke Departemen Penyelesaian, di mana PBDP Departemen Penyelesaian yaitu 60.375 dan di debit, dan PBDP Departemen Permintaan 60.375 di kredit. Itu didapat dari biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian setelah disesuaikan, yaitu sebanyak 60.375. Yang ketiga yaitu jurnal untuk mencatat beban produksi pada Departemen Penyelesaian, di mana di debitnya ada PBDP Departemen Penyelesaian sebesar 56.620, BBL-nya 16.300, BTKL 24.150, BOP 16.170 di kredit. Mana ini didapat dari Departemen Penyelesaian yang biaya periode ini 124.150 itu 170. Dan jurnal yang keempat yaitu untuk mencatat transfer harga pokok barang jadi ke gudang, di mana persediaan barang jadi didebit sebesar 118.028 dan di kreditnya PBDP Departemen Penyelesaian sebesar 118.028 didapat dari biaya produk yang ditransfer ke gudang setelah disesuaikan. Setelah sekian penjelasan jawaban soal nomor 1 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.